Sesaat lagi saudara, 2 pekan sudah berkas perkara Mario Dandi dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, namun hingga kini belum juga dinyatakan lengkap. Hari ini jadi batas waktu jaksa untuk menentukan status ataupun berkas. Berkas Mario Dandi dan Shane Lucas dalam kasus penganiayaan terhadap David Ozora sebenarnya sudah disampaikan ke jaksa pada 10 Mei lalu. Jaksa memiliki waktu maksimal 14 hari untuk melakukan pemeriksaan berkas. Apakah akan dinyatakan lengkap atau harus dikembalikan ke penyidik untuk dilengkapi. Menurut rencana, siang hari ini Kejaksaan Tinggi DKI akan menyampaikan keterangan soal perkara ini. Berkas perkara kasus penganiayaan Mario Dandi sudah ada di Kejaksaan. Lalu apa yang membuat berkas ini tidak juga dinyatakan lengkap? Kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV, Triksi Valencia di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Triksi, berkas sudah dilimpahkan sejak tanggal 10 Mei lalu. Namun hingga kini belum ada kejelasan terkait dengan status perkara. Lalu apa saja kendala yang dihadapi jaksa untuk menentukan status perkara memasuki persidangan? Ya Juno, sebenarnya adalah masih menunggu bagaimana penyidik melengkapi setiap petunjuk-petunjuk yang sudah diberikan oleh jaksa penuntut umum. Pada bulan April memang sudah dilimpahkan berkas perkara terhadap Mario Dandi dan juga Shane Lucas kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Lalu kemudian ini sempat dikembalikan dan juga diberikan beberapa petunjuk yang harus dilengkapi. Setidaknya memang penyidik ini memiliki waktu 30 hari untuk melengkapi setiap petunjuk-petunjuk yang diberikan, yakni yang belum lengkap terkait dengan syarat formil maupun juga syarat material. Memang tidak disampaikan secara rinci apa saja yang menjadi petunjuk, kemudian apa saja yang masih belum lengkap dalam berkas perkara yang sudah dilimpahkan oleh penyidik ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta ini, Juno dan juga saudara, karena ini adalah masuk dalam materi penyidikan. Akan tetapi dalam waktu 30 hari atau setidaknya kurun waktu tersebut, penyidik ini kembali melakukan pendalaman, pemeriksaan, pengumpulan alat bukti, dan kalau mengutip apa yang disampaikan oleh Kombes Pol Trunoyudo, yakni Kabid Humas Polda Metro Jaya, ini ada pemeriksaan 1 orang saksi untuk kemudian menambahkan maupun juga menguatkan keterangan-keterangan yang sudah dikumpulkan oleh penyidik. Ini harus dilengkapi secara keseluruhan, baik syarat material maupun juga syarat formil. Itu nanti yang akan menjadi pegangan untuk jaksa penuntut umum ketika masuk ke dalam persidangan, Juno dan juga saudara. Maka dari itu memang harus dipastikan benar-benar semuanya lengkap sesuai dengan pasal yang disangkakan kepada masing-masing tersangka, kemudian alat bukti dan juga dari konstruksi perkara dan juga saksi-saksi yang sudah memberikan keterangan. Itu setidaknya yang harus dipenuhi oleh penyidik, Juno dan juga saudara. Lalu kemudian pada 10 Mei kemarin, penyidik pun juga sudah kembali melimpahkan berkas perkara yang sebelumnya dikembalikan untuk dilengkapi. Jadi hari ini adalah penentuannya atau 14 hari setelah dilimpahkan kembali ke Kejaksaan Tinggi untuk kemudian Kejaksaan Tinggi atau jaksa penuntut umum ini akan menyampaikan apa yang menjadi hasil dari pemeriksaan ataupun juga penelitian dari berkas perkara yang sudah dikembalikan tersebut. Kalau misalnya berkas perkara sudah dinyatakan P21, tentu ini akan masuk ke tahap berikutnya, yakni pelimpahan tahap 2. Pelimpahan tahap 2 ini nantinya akan dilakukan di Kejari Selatan atau Kejaksaan Negeri Selatan, itu yang disampaikan oleh Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi DKI, Ade Sofian. Dan kalau yang disampaikan juga oleh Kasubdit Renakta AKBP Rohman Yongki, memang pelimpahan tahap 2 ini juga akan dilakukan dalam pekan ini atau waktu-waktu ini ketika memang sudah dinyatakan P21 atau berkasnya sudah lengkap, Juno. Jadi ini masih menunggu nanti bagaimana siang hari ini yang rencananya tadi akan dijadwalkan pada pukul 1, namun sepertinya diundur hingga pukul 2 atau pukul 3 sore untuk kemudian jaksa penuntut umum nanti yang akan diwakili oleh Aspidum dan juga Dirkrimum Polda Metro Jaya yang akan hadir di tempat ini untuk menyampaikan hasil dari pemeriksaan terhadap berkas perkara tersangka Mario Dandi dan juga Shane Lucas yang sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi. Jadi itu yang kita akan nantikan seperti apa hasil dari pemeriksaannya, Juno. Ya Triksi, untuk saat ini bila nanti dinyatakan telah lengkap, berapa lama batas waktu maksimal perkara ini akan masuk ke persidangan? Ya memang kalau sudah dinyatakan P21 lalu kemudian sudah memasuki tahap pelimpahan tahap 2, yang berarti ini adalah penyerahan alat bukti dan juga tersangka ke kejaksaan,
sebenarnya dalam KUHP sendiri ini tidak dibatasi waktu, akan tetapi memang jaksa penuntut umum ini memiliki keterbatasan dari segi waktu penahanan tersangka. Setidaknya memiliki waktu 20 hari, maksimal bisa diperpanjang hingga 30 hari untuk penahanan tersangka sebelum akhirnya dari kejaksaan ini melimpahkan berkasnya maupun juga tersangkanya kepada pengadilan untuk kemudian bisa disidangkan. Nah, ini masih memakan waktu lagi, Juno dan juga saudara, tapi yang tahap yang pertama adalah bagaimana lalu kemudian pelimpahan tahap 2, nanti setelah itu disegerakan. Itu yang tadi kami kutip dari apa yang disampaikan oleh Kasih Kejaksaan Tinggi, Kasih Puspenkum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Ade Sofian tadi. Ini tidak akan berlangsung lama untuk kemudian akan dilimpahkan atau diberikan kepada kejaksaan untuk kemudian diagendakan untuk persidangan terhadap kedua tersangka Mario Dandi dan juga Shane Lucas. Karena mengingat bagaimana AG atau anak yang berkonflik dengan hukum ini juga sudah lebih dahulu dipersidangkan dan juga sudah divonis dengan pidana 3 tahun 6 bulan penjara. Jadi itu yang dinantikan bagaimana kasus atau penganiayaan terhadap David Ozora ini segera selesai atau tuntas dalam persidangan. Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV Triksi Valencia dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.